萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Langit malam ditutupi cahaya bintang-bintang. Luarnya tenang dan sesekali suara katak, semuanya benar-benar diam. Angin dingin berbelit-belit di bagian dalam gua yang kosong sementara Xiao yang duduk bersila di atas batu besar di dalam gua. Ekspresinya serius. Sesaat kemudian dia melambaikan tangannya dan dua barang bergegas keluar dari cincin penyimpanannya. Barang-barang ini mendarat berat di tanah yang mengaduk debu. Dua mayat yang dibekukan muncul di tanah. Xiao yang tidak terbiasa dengan dua mayat ini. Mereka adalah Yunshan dan setan tanah tua. Tatapan Xiao yang perlahan menyapu wajah kedua mayat ini yang telah dipertahankan dengan ekspresi mereka. Akhirnya, tatapannya berhenti pada Yunshan berjubah putih. Xiao yang akhirnya menghela nafas lama kemudian. Setelah bertahun-tahun, kebencian Xiao yang secara bertahap berkurang setelah pembubaran Mystic Cloud Sect. Selain itu, nasib buruknya hampir tidak mampu menebus apa yang terjadi pada klan Xiao. Ketika membandingkan dua mayat, kekuatan Yunshan adalah sekitar 2-3 bintang Douzong sebelum ia meninggal sementara setan tanah tua memiliki kekuatan bintang 7 Douzong. Jika seseorang membandingkan mayat yang digunakan untuk menyempurnakan boneka setan langit, tingkat keberhasilan yang terakhir mungkin sedikit lebih tinggi. Selain itu, Xiao Yan tidak ingin sesuatu dengan penampilan Yunshan untuk mengikuti di sampingnya bahkan jika benda itu hanyalah boneka dengan wajah Yunshan. Tatapan Xiao Yan berhenti di wajah Yunshan. Pikirannya agak tidak ada. Seorang tokoh anggun dan bangga yang memancarkan aura mulia samar-samar muncul dalam pikirannya bersama dengan gaun putih awan yang dengan lembut melayang di atas sosok, menyoroti angka-angka yang bergerak. Yun Yun. Sebuah suara bergumam rendah tiba-tiba dipancarkan dari mulut Xiao Yan. Tinjunya tanpa sadar terkepal saat dia mengingat tatapannya yang rumit ketika dia akan pergi saat itu. 70% adalah kesedihan di dalam matanya, 10% tidak berdaya, 10% sedih karena menyerah dan ada sedikit kebencian. Dia tampaknya masih mengambil kekejiannya ke hati. Dia dengan kejam menghancurkan semua yang dia miliki. Itu adalah benang kecil kebencian yang mendorongnya untuk meninggalkan tempat yang telah dia tinggali selama bertahun-tahun. Mungkin dari cara dia melihatnya, tempat itu adalah tempat kesedihan. Setelah pergi, akan sangat sulit baginya untuk kembali. Tinju Xiao Yan di bawah lengannya diperketat. Dia tidak dapat disangkal memiliki perasaan pada wanita ini, orang pertama yang memiliki kontak kulit dengannya ketika dia berlatih di luar. Semua yang terjadi di gua itu merupakan pukulan yang terlalu besar bagi masa mudanya. Sejak saat itu dia benar-benar mengerti apa itu wanita. Dia bukan lagi bocah kecil, dia telah berubah menjadi pria sejati. Xiao Yan tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakannya selama sisa hidupnya. Semua ini tampak seperti jejak yang membakar yang menyebabkan dia tidak dapat melupakannya. Pertemuan keduanya cukup menyentuh. Namun tampaknya itu berakhir dengan kesengsaraan. Itu tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk memaafkan apa yang Mystic Cloud Sector dan Yunshan telah lakukan kepada klan Xiao. Oleh karena itu, menjadi pemimpin Mystic Cloud Sector dia harus berdiri melawan Xiao Yan bahkan jika orang yang berakhir dengan terluka parah adalah dirinya. Ini adalah akhir yang sudah ditentukan sejak awal. Sebuah napas lembut perlahan bergema di dalam gua. Xiao Yan melambaikan tangannya dan mengembalikan jenazah Yunshan ke cincin penyimpanannya.
Dia tidak mau menggunakan tubuhnya untuk memperbaiki boneka setan langit. Bahkan dia tidak dapat mengetahui apa alasan sebenarnya. Yang ingin dia cegah hanyalah pikiran samar menusuk pisau berdarah ke dalam jantung seorang wanita yang lemah yang ditutupi cedera. Tidak ada berita tentang Yun Yun sejak dia meninggalkan Kekaisaran Jiama. Benua Douki sangat besar. Berusaha mencari seseorang di lautan manusia yang luas setara dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Namun Xiao Yan memiliki perasaan samar bahwa dia mungkin bisa bertemu dengannya lagi di dataran tengah. Meskipun perasaan ini tanpa alasan apapun, Xiao Yan masih memilih untuk mempercayainya. Oleh karena itu, ia telah menyimpan mayat Yun Shan. Dia tidak ingin tiba-tiba bertemu dengannya dan membuatnya tidak ingin melihatnya karena boneka yang mengikutinya. Guru, setelah murid ini telah menyelamatkan Anda, murid ini secara pribadi akan membantu Anda menemukan tubuh yang lebih kuat. Xiao Yan diam-diam bergumam di dalam hatinya. Matanya juga secara bertahap menjadi jelas sebagai ekspresi tegas diam-diam muncul. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan nyala hijau giok sekali lagi melonjak keluar. Dia menjentikkan jarinya dan api bergegas keluar dan melilit mayat setan tanah tua. Suhu tinggi dengan cepat melelehkan lapisan es yang menutupi tubuh. Pakaian setan tanah tua berubah menjadi bubuk setelah es mencair. Suhu panas menyebabkan jenazah berubah merah menyala. Setelah pemanggangan berulang ini, benang-benang udara hitam pucat keluar dari mayat itu dan terbakar oleh nyala hijau giok menjadi kehampaan. Gas hitam jenis ini adalah sejenis uap jenazah. Itu berisi kehendak pemilik ketika dia masih hidup. Jika gas hitam ini tidak sepenuhnya dikeluarkan, roh-roh lain akan merasa sulit untuk bergabung dengan tubuh. Selain itu, penyempurnaan dari boneka setan langit membutuhkan tubuh, inti monster dan semangat untuk bergabung secara mulus. Oleh karena itu, uap jenazah ini perlu disingkirkan. Suhu api hati justru dikendalikan oleh Xiao Yan. Api mampu mengusir uap jenazah tetapi tidak membakar tubuh. Hanya menyempurnakan tubuh fisik memakan waktu 3 jam dari Xiao Yan. Baru setelah itu uap jenazah di dalam mayat benar-benar dikeluarkan. Xiao Yan menghela nafas lega ketika benang terakhir dari uap jenazah meninggalkan tubuh. Dia segera menjentikkan jarinya dan 2 badai douki melesat keluar, membuka lubang seukuran tinju di dada dan dahi jenazah. Tidak ada darah segar yang mengalir keluar dari lubang karena semua darah telah menguap selama penyempurnaan jenazah. Ini adalah langkah kecil dalam menyempurnakan boneka setan langit. Pada saat ini, mayat dari setan tanah tua juga telah dipukul oleh beberapa lingkaran. Kulit tubuhnya putih keabu-abuan dengan penampilan yang dingin. Kulitnya melekat erat pada otot-ototnya yang keriput. Tangannya juga menjadi sangat panjang muncul seperti belati tajam. Xiao Yan memurnikan mayat ini sesuai dengan apa yang tertulis di gulungan bambu. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Inti monster berapi-api merah muncul entah dari mana dan jatuh ke lubang kecil di dada mayat. Setelah menyelesaikan semua ini, Xiao Yan mengeluarkan botol giok lain dengan ekspresi dingin. Botol giok itu samar-samar memancarkan riak spiritual yang kuat. Xiao Yan, apa yang dibutuhkan untuk melepaskan saya yang lama? Raungan marah dan kejam ditularkan dari botol batu giok pada saat muncul. Pelindung Tai tidak perlu cemas. Aku akan segera membebaskanmu. Sudut mulut Xiao Yan terangkat, menjadi senyum dingin. Dia mengepalkan tangan dan botol batu giok tiba-tiba hancur, mengungkapkan roh berwarna hitam. Roh baru saja keluar ketika melarikan diri menuju pintu keluar gua tanpa peduli tentang hal lain. Namun, Xiao Yan yang sigap langsung menangkapnya. Roh berwarna hitam itu berjuang liar seperti kutukan yang keluar dari mulutnya. Nada suaranya juga dipenuhi rasa takut dan kegilaan. Jelas pelindung Tai menyadari apa yang akan terjadi. Oleh karena itu,
ia melepaskan kekuatan terakhirnya di tengah keputusasaannya. Tatapan Xiao Yan padat saat dia menatap jiwa pelindung Tai yang mencoba yang terbaik untuk berjuang melarikan diri. Sudut mulutnya menunjukkan senyum dingin. Setelah itu, dia meningkatkan kekuatannya dan nyala di tangannya melonjak. Itu melilit pelindung Tai. Jeritan sengsara yang tajam dan kutukan yang sangat jahat segera bergema di dalam gua. Xiao Yan tampaknya telah gagal mendengar kutukan jahat. Dia hanya terus meningkatkan suhu nyala api. Dengan penyempurnaan suhu tinggi ini, pelindung Tai yang telah disegel untuk waktu yang lama, kehilangan kecerdasan yang tersembunyi di dalam jiwanya. Pada saat ini, kecerdasannya telah lenyap sepenuhnya. Xiao Yan melirik gugusan kabut hitam di tangannya setelah kesadaran pelindung Tai hilang. Dia dengan lembut melemparkannya dan kabut hitam berubah menjadi gas berputar yang memasuki lubang di kepala mayat dengan cara seperti kilat. Mata yang tertutup rapat dari setan tanah tua tiba-tiba terbuka setelah penyisipan kecerdasan ini. Matanya dipenuhi dengan warna hitam gelap. Xiao Yan tidak terkejut dengan adegan ini. Dia menjentikkan 10 jarinya dan banyak benda logam yang berisi ludah aneh ditembak dari cincin penyimpanannya. Mereka terus melayang di udara di depannya. Xiao Yan mengangguk sedikit setelah memeriksa banyak logam aneh yang mengambang di udara. Dia mengepalkan tangannya dan nyala hijau giok meludah keluar dari telapak tangannya seperti tiang api. Sebuah gaya isap melonjak keluar dan menghisap logam. Di bawah penyempurnaan suhu tinggi dari api hati teratai mengkilap, logam aneh ini secara bertahap menunjukkan jejak meleleh. Namun mereka belum meleleh. Pada saat ini, Xiao Yan membagi perhatiannya di tengah. Di satu sisi, ia mengendalikan nyala api untuk memperbaiki mayat itu pada suhu konstan. Di sisi lain, ia menggunakan suhu yang sangat tinggi untuk memperbaiki logam-logam aneh. Suhu nyala api yang tinggi dan rendah membutuhkan tingkat kontrol nyala yang sangat sulit. Namun beruntung bahwa Xiao Yan sudah berlatih keterampilan mengusir api 5 cincin. Oleh karena itu, dia tidak kesulitan. Kedua penyempurnaan membutuhkan banyak waktu, terutama penyempurnaan jenazah. Penyempurnaan yang diperlukan untuk mencapai titik tertentu untuk memaksa roh dan inti monster ditempatkan di dalam mayat untuk digabungkan. Selain itu, Xiao Yan tahu bahwa ini bukan tugas yang dia bisa selesaikan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Xiao Yan duduk bersila di atas batu besar, secara bertahap menutup matanya dan diam-diam menunggu saat ketika merger sempurna tercapai. Penantian ini berlanjut selama 7 hari. Logam-logam aneh telah benar-benar disempurnakan selama 7 hari. Mereka telah berubah menjadi cairan berwarna gelap emas. Perlahan-lahan mengalir di dalam api, memancarkan kilau yang tidak diketahui, penyempurnaan logam sudah selesai. Namun penggabungan sempurna dari tubuh, roh, dan inti monster masih belum tiba. Namun demikian, Xiao Yan tidak merasa frustrasi karena hal ini. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.